Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan malam hari ini, Mr. Zack ingin bercerita mengenai penunggu kebun. Tapi sebelum kita ke cerita, Metro Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung berkembangnya channel ini melalui komen dan yang sudah mendukung channel ini melalui like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas satu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, yang sudah subscribe, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe supaya Metro Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan mungkin juga ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, kami persilahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini didapat dari kerabat dari Mr. Zack. Seperti biasa, kalau kita semua ngumpul ya dengan kerabat itu pasti ada cerita yang berkaitan dengan hal-hal horor dan mistis gitu ya. Kisah ini dialami oleh teman dari kerabat Mr. Jack sebagai narasumber ya. Sebutlah si orang yang mengalami ini atau si pelaku ini, sebutlah kita samakan sebagai nama Pak Herman. Kejadian sekitar awal-awal 2000, akhir 99 dan 2000 ya, di daerah K di Jawa Timur. Daerah K di Jawa Timur. Nah, Pak Herman ini eh, seorang kepala rumah tangga yang memang kewajibannya adalah bekerja gitu ya. Beliau bekerja dan seringkali itu pulang malam ya. Beliau bekerja eh, di sebuah pabrik gitu di kota K di Jawa Timur, dan kadang harus pulang sampai rumah itu malam hari gitu ya. Tahun 2000 atau tahun 99 ini Pak Herman ini masih kemana-mana naik sepeda ontel atau sepeda genjot gitu ya, sepeda kayu, karena memang belum punya sepeda motor. Nah, Pak Herman ini adalah kawan dari kerabat Mr. Zack sebagai narasumber. Di kampung tempat tinggal Pak Herman ini ya, satu desa tapi beda kampung ya kan, atau beda dusun, karena satu desa itu kan terdiri dari beberapa dusun. Nah, di salah satu dusun tetangga itu sudah umum tersebar desas-desus atau tersebar berita bahwa ada seseorang di situ ya, yang kita sebut saja namanya sebagai Pak Haji. Pak Haji itu punya kebun yang luas, punya sawah yang luas, tapi kebun dan sawahnya itu sengaja dikasih penunggu untuk menjaga kebun, ya, menjaga kebun dari entah dari pencurian, entah dari apa namanya hama penyakit. Dan memang ketika sawah-sawah lain, kebun-kebun lain itu kena hama atau paceklik, kebun dari Pak Haji ini selalu apa ya, selamat gitu ya, masih bisa panen, masih bisa subur. Jadi sudah umum gitu ya bahwa Pak Haji itu memiliki perewangan atau sengaja menanam makhluk halus di kebunnya, di sawahnya untuk
membantu menjaga ya dari hama maupun dari pencurian. Intinya jangan mengambil atau mencuri apapun, mengambil apapun dari kebun atau dari sawahnya Pak Haji. Itu sudah umum, itu orang-orang sudah umum, orang-orang sekitar situ sudah umum gitu. Alam bisawab, apakah benar atau hanya sekedar isu yang dihembuskan supaya sawahnya Pak Haji ini aman, kebunnya aman dari pencurian, tapi orang desa sudah umum. Nah, pada suatu malam Pak Herman ini pulang dari kantor, tapi karena pada waktu itu dibawakan oleh barang oleh sang atasan gitu, maka barang itu diikat di jok belakang sepeda ontelnya gitu ya, ditali dengan tali rafia. Kalau tidak salah itu salah satunya roti kaleng itu ya, biskuit kalengan yang terkenal itu, ditaruh di jok belakang sepeda ontelnya dan di tali rafia. Maka pulanglah Pak Herman ini menuju rumahnya. Tahun 99 2000 kota K Jawa Timur ini masih boleh dibilang masih sepi lah, masih sepi, masih banyak bulak, banyak pohon-pohon bambu, istilahnya barongan pring, kemudian masih sawah-sawah gitu. Setelah melewati dari tempat bekerja, melewati perkotaan menuju ke arah desa, itu akan melewati sawah dan kebun. Salah satu sawah dan kebun itu adalah milik Pak Haji yang kondang, yang terkenal bahwa ada makhluk yang sengaja ditanam Pak Haji untuk menjaga sawah atau kebunnya. Pak Herman ya sudah setiap hari lewat situ ya berpikiran positif aja, selama saya tidak berbuat negatif, tidak mencuri atau tidak yang aneh-aneh, insya Allah aman gitu ya. Karena pernah ada orang yang mencuri, pasti kemudian ada sesuatu yang menimpa orang itu gitu ya. Orang itu akan teriak-teriak ketakutan, kemudian datang ke rumah Pak Haji untuk minta maaf. Ada orang yang pipis sembarangan, kencing sembarangan di kebun Pak Haji, mohon maaf ya, alat kelaminnya dibuat gatal dan keras, membengkak, diobati kemana-mana nggak sembuh. Setelah minta maaf kepada Pak Haji bisa sembuh. Jadi sudah kondang itu, kebunnya sudah kondang bahwa jangan macam-macam sama kebunnya Pak Haji. Nah, ketika pulang dari kantor kan tadi Pak Herman membawa oleh-oleh kan dari atasannya, biskuit yang kalengan itu. Nah, karena jalannya belum aspalan ya, bahasa Jawanya makadam itu kan goyang-goyang gitu, sampai akhirnya suatu ketika tali pengikatnya pakai rafia pada waktu itu lepas dan kaleng biskuitnya jatuh gitu kan. Waduh, Pak Herman, waduh, lepas nih kaleng. Nah, Pak Herman di kegelapan malam remang-remang ya, ada lampu jalan tapi kan masih gelap ya sekitar kebun. Ini cobalah cari, siapa tahu ada tali di sekitar tali di sekitar situ gitu ya, entah tali rafia atau sampai nyari di got atau nggak ada gitu, karena kan nggak bisa kalau pegang satu setir ngayuh sambil pegang kaleng biskuit kan susah, apalagi bawa tas untuk kerja. Nah, kemudian sebagai orang desa maka teringat ada tali darurat, yaitu dari serat pohon pisang, serat daun pisang, serat daun. Maka Pak Herman ini ngambil salah satu daun pisang yang sudah kering gitu ya, yang sudah jatuh di tanah, disobek, diambil serat memanjangnya itu, dibuat tali untuk menali biskuit kalengan tersebut. Nggak ada pikiran mencuri atau apa ya, memang itu sudah daun yang sudah jatuh ke tanah. Oke, singkat cerita Pak Herman ini pulang sampai rumah ya, bersih-bersih, kemudian berniat untuk istirahat di oleh-oleh kaleng biskuit tadi ditaruh di
dapur dan Pak Herman ini tidur. Baru saja memejamkan mata, ini Pak Herman ini dibangunkan oleh istrinya. Pak, ada apa Pak? Pak Herman ini nggak ngerasa, tapi si istri yang membangunkan itu katanya Pak Herman ini seperti seperti ngigo gitu ya, seperti ngigo. Mungkin Bapak kecapean Bu, kata Pak Herman. Oke, Pak Herman tidur lagi, istri tidur lagi. Nah, di tidur yang kedua ini Pak Herman didatangi oleh sesosok makhluk yang digambarkan itu tinggi besar dengan uh, seperti duri-duri di tubuhnya gitu, seperti duri di tubuhnya, telinganya lancip dan pokoknya nggak enak lah ya. Tinggi besar hitam, ada duri-durinya seperti duri atau entah hijau entah duri gitu, dengan telinga yang lancip, kemudian bibir yang nggak simetris dan ada taring-taringnya, dan makhluk itu marah gitu ya, katanya Pak Herman sudah mencuri sesuatu dari kebun tuannya. Pak Herman ini baru tersadar, berarti saya tadi mengambil daun yang saya buat tali darurat, serat daun pisang itu berarti di kebunnya Pak Haji, dipikirnya kebunnya orang gitu kan. Pokoknya kamu sudah mengambil, maka kamu harus ikut ke alamku. Pak Herman di alam mimpi itu dikejar-kejar oleh si makhluk. Pak Herman lari menuju ke persawahan lari gitu ya. Dan tiba-tiba dibangunkan lagi oleh istrinya gitu ya. Ada apa Pak? Bapak teriak-teriak lagi gitu ya, sambil teriak-teriak tolong, mimpi apa Pak? Kemudian Pak Herman cerita kan, ketika tadi pulang tali rafia putus yang untuk ngikat kaleng biskuit, maka membuat tali darurat dari serat daun pisang. Ternyata nggak sengaja yang terambil adalah daun dari kebunnya Pak Haji, di mana orang sudah umum, sudah kondang bahwa apapun mengambil apapun itu pasti akan didatangi oleh makhluk penjaga gitu. Wah, blaik bune gitu. Wah, celaka Bu. Ya sudah, malam ini Bapak jangan tidur lah gitu, Ibu bantu untuk zikir dan sholat malam. Ya, akhirnya ya dua orang itu, Pak Herman dan Bu Herman ini wudhu, sholat malam dan zikir sampai subuh. Setelah azan subuh berkumandang, Pak Herman bercerita setelah sholat subuh, sebelum berangkat kantor, Pak Herman menyempatkan mampir ke rumahnya Pak Haji, ya, menyampaikan bahwa dia tadi malam pulang, kemudian tali rafia yang untuk membawa kaleng ini putus, dan mengambil daun pisang yang sudah jatuh ke tanah untuk membuat tali gitu. Mohon diberikan istilahnya ya, palilahnya bahasa Jawanya. Mohon diberikan kerelaan untuk mengambil itu. Kalau memang disuruh bayar pun saya siap gitu ya. Ya, karena Pak Herman sudah datang dan minta maaf, dan Pak Haji ini juga merasa kerugiannya tidak seberapa, maka Pak Haji memaafkan dengan memaafkan dan sempat bilang ya nanti bentak uruse, maksudnya nanti biar tak urusnya gitu. Mungkin perkataan itu mungkin merujuk kepada makhluk yang menjaga kebun itu. Wow, alam bisawab. Tapi setelah Pak Herman ke rumah Pak Haji minta maaf, tidak ada hal-hal yang dialami yang terkait dengan hal-hal mistis dan aneh gitu ya. Karena memang orang desa itu sudah umum, sudah kondang bahwa Pak Haji memiliki perewangan atau makhluk yang ditanam di situ untuk menjaga kebun. Jadi ya percaya atau tidak percaya, tapi seperti itu yang terjadi. Setelah Pak Herman minta maaf, seterusnya sudah tidak diganggu lagi ya. Hanya gara-gara sepele mengambil daun didatangi oleh makhluk gitu ya, dianggap itu sudah kategori mencuri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian cerita untuk malam hari ini, semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendengarkan, sudah like, sudah share, sudah komen, dan sudah subscribe. Terima kasih. Matur nuwun, Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.